Hai, perkenalkan nama saya Ruli. Terima kasih sebelumnya sudah mengeklik video saya. Mohon juga like, komen, dan subscribe tentunya agar channel ini semakin berkembang. Kopi. Panas. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan berita orang hilang. Ia bernama Yana Supriyatna, berumur 40 tahun, warga Sumedang. Dilaporkan hilang secara misterius. Sebelum dilaporkan hilang, posisi terakhir Yana dikonfirmasi berada di seputaran Cadas Pangeran. Karena di sana ditemukan motor yang ia kendarai terkunci atau terparkir di pinggir tebing. Sebelum dikonfirmasi hilang, Yana sempat mengirimkan 2 voice note melalui aplikasi WhatsApp kepada keluarganya. Beginilah cuplikannya. Ya, sholat dulu di Simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Aduh, Gusti. Berikan mengajarkan agama dan keluarga kami itu. Sukan dalam ngirim numpang sakit jalan. Kasus tersebut pun menjadi viral dan ramai dibicarakan di TikTok. Menanggapi hal tersebut, Tim SAR Bandung mengerahkan timnya untuk mencari keberadaan Yana. Tim paranormal pun tak tinggal diam untuk membantu mencari keberadaan Yana. Warga sekitar pun mengaitkan hilangnya Yana secara misterius tersebut dengan keangkeran dan kemistikan yang sangat kental di Cadas Pangeran. Aura mistik yang sangat kental di Cadas Pangeran terjadi karena saat pembangunan pertamanya di tahun 1808 yang dipimpin oleh pemerintahan koloni di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Daendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa, yakni Anyer sampai ke Panurukan. Jalan tersebut melintasi dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Menurut budayawan Sumedang, saat pembangunan jalan Cadas Pangeran mencapai 1000 km, pembangunan tersebut terhenti karena adanya gunung dengan material batuan cadas. Demi untuk memperlancar ambisinya, Daendels memerintahkan untuk membangun jembatan gantung dengan mengerahkan ribuan pribumi yang mayoritasnya adalah warga Sumedang. Ribuan pribumi tersebut disuruh kerja paksa atau istilahnya itu kerja rodi selama 1 tahun di bawah pengawasan ketat prajurit company. Alhasil, ribuan dari pribumi kita ini meninggal dunia karena kelaparan dan wabah malaria. Bukti dari adanya ribuan korban jiwa yang tertelan saat pembangunan Cadas Pangeran tersebut adalah adanya kuburan massal tepat di atas jembatan Cadas Pangeran. Jadi melalui hal tersebutlah warga sekitar memandang Cadas Pangeran tersebut menjadi sangat angker dan aura mistiknya itu sangat kental. Dan dilengkapi dengan beberapa cerita yang sekarang sudah menjadi urban legend di Cadas Pangeran. Di antaranya adalah penampakan sosok wanita. Konon katanya wanita ini akan berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan kepada pengendara yang melewati jalan tersebut. Jadi wanita ini melambaikan tangan untuk meminta tumpangan. Kebayang nggak sih lo kalau lagi jalan, bawa mobil atau bawa motor, bang, dan lo dengan hati nurani yang baik berusaha ingin menolong sesama, berhentilah. Dan saat dia naik dan lu jalan dan lu ajak ngobrol, tiba-tiba dia hilang. What? Dan selanjutnya adalah sosok hitam besar. Konon katanya apabila kita menemukan sosok besar hitam ini dan apabila kita mendekatinya, dia akan semakin besar, dan besar. Dan konon katanya lagi, sosok besar hitam ini lumayan usil karena dia kerap sekali membuat kendaraan yang melintas di jalan tersebut menjadi mogok. Selanjutnya ada Trisula gaib. Konon katanya di lereng pegunungan Cadas Pangeran tertanam sebuah mustika gaib berupa Trisula. Trisula itu disebut-sebut disusupi oleh 3 makhluk gaib yang akan menampakkan diri pada diri orang yang sombong dan angku. Makanya lu jangan angku. Dan berikutnya itu ada penampakan hantu kepala.
Pernah beredar cerita seorang pengendara motor yang melihat sosok penampakan hantu kepala yang mengikuti mereka dari belakang. Sosok hantu tersebut akan terbang dari satu pohon ke pohon lainnya di sepanjang jalan Cadas Pangeran. Dan yang berikutnya ada makam tanpa nama. Cadas Pangeran dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda menggunakan pekerja paksa pribumi. Apabila melintasi jalan tersebut, terdapat makam dengan batu nisan tanpa nama yang diyakini menjadi korban pekerja rodi. Dan yang paling terakhir dan yang menurut gua paling creepy dan memang ini bisa dibilang nyata ya, itu adalah penemuan mayat mutilasi. Cadas Pangeran adalah salah satu jalan yang menjadi tempat pembuangan korban pembunuhan. Juru kunci Cadas Pangeran pun pernah mengaku menyempurnakan 24 jenazah korban mutilasi. So, kebayang gimana mistisnya Cadas Pangeran ini, karena di zaman dahulu kala saat pembangunan pertamanya sudah memakan ribuan jiwa, dan sekarang bahkan si juru kunci ini pernah menemukan 24 korban mutilasi. Semua mereka itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kan dengar-dengar kalau meninggalnya yang nggak wajar, arwahnya bergentayangan dan sebagainya. Jadi kalau Cadas Pangeran itu deket sama rumah gua nggak akan lewat situ. So, dari semua cerita mistis di Cadas Pangeran tersebut, semua itu sekarang sudah menjadi urban legend. Dan itu terserah pada kalian mau percaya atau tidak. Kembali lagi kepada Yana Supriyatna tadi. Dan usut punya usut, Yana Supriyatna itu tidak hilang secara misterius. Dan nyatanya seluruh Indonesia terkena prank. Kena deh. Itu kamera. Jadi bisa dibilang prank Yana Supriyatna ini adalah prank terbesar tahun 2021, mengalahkan prank Atta Halilintar, Baim Wong, dan YouTuber-YouTuber lainnya. So, saya Ruli Iksan pamit, ciao.